Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, kita dapat jumpa kembali di channel kesayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, harapan serta doa kami semoga sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, 10 dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjarannya pun tidak main-main, bisa saja dibalas langsung di dunia tanpa harus menunggu di akhirat kelak. Akan tetapi Allah Maha Pengampun, seberat apapun dosa hambanya, jika ia bertobat maka akan selalu diampuni dan dihapuskan segala kesalahan serta dosa yang telah diperbuat. Namun jangan pikir semua dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 dosa besar yang ternyata tidak ada kata ampun oleh Allah, justru akan langsung dijebloskan ke dalam api neraka. 10 dosa besar itu, yang pertama yaitu menyekutukan Allah atau yang biasa disebut dengan kata syirik. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa yang sangat besar. Misalnya ada menginginkan sesuatu tapi malah meminta kepada selain Allah, atau misalnya kepada dukun yang jelas-jelas hanya manusia, bukanlah Tuhan. Syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga termaktub di dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia Allah mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. 10 dosa besar yang kedua yaitu orang yang suka putus asa. Siapa yang sering merasa putus asa karena gagal melakukan atau meraih sesuatu, padahal
Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmat kepada manusia, bisa bernapas, bisa melihat, serta diberikan rezeki yang cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang berputus asa, sebab orang yang berputus asa termasuk golongan kafir dan akan masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dosa yang selanjutnya yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tua merupakan akhlak terpuji dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada ibu. Akan tetapi, jika sebaliknya merupakan dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Allah? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10 dosa besar yang selanjutnya, yang keempat, merasa aman dari ancaman Allah Ta'ala. Kemudian merasa aman dari segala ancaman atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, seorang ahli maksiat terus saja melakukan zina tanpa dia sadari, Allah Ta'ala tidak pernah luput mengingatkannya. Allah Ta'ala selalu tahu di mana hambanya berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Dosa besar yang selanjutnya yaitu yang kelima, menuduh wanita baik-baik berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Hati-hati, karena ini akan menghancurkan hidup mereka dan menghancurkan keluarga mereka. Ini juga dapat mempengaruhi masyarakat dan menciptakan perpecahan, kekacauan yang menyebar. Menuduh wanita baik-baik berzina termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, dan orang yang menuduh perempuan-perempuan suci berzina kemudian tidak menghadirkan 4 orang saksi,
maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan, dan jangan terima kesaksian dari mereka bahkan sesudahnya, dan mereka jelas tidak patuh kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 2-5. Dosa besar selanjutnya yaitu membunuh. Membunuh tentu saja dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang keras tindakan seperti itu karena tidak hanya menciptakan kekerasan, kerusuhan, dan kekacauan dalam masyarakat. Islam menganjurkan untuk menjaga dan melindungi darah saudara-saudara muslim dan juga darah non-muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa membunuh satu jiwa kecuali untuk jiwa atau untuk kerusakan dilakukan di bumi, seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menyelamatkan seseorang, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Dosa besar selanjutnya yaitu memakan harta anak yatim atau piatu. Anak yatim piatu merupakan anak yang sangat dispesialkan karena Nabi Muhammad SAW sendiri termasuk anak yatim yang ditinggal ayahnya sejak masih di dalam kandungan. Namun sayangnya sebagian orang masih memperlakukan anak yatim seperti tidak adil, bahkan memakan harta yang sudah jadi haknya. Ini merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka hanya memakan api di perutnya, dan mereka akan dibakar dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa ayat 10. 10 dosa besar selanjutnya yaitu yang ke-8, memakan harta riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa atau kewajibanmu dari harta riba mulai sekarang, jika kamu benar-benar beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Dalam kutipan ayat tersebut secara jelas melarang memakan harta riba. Bahkan ini termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar yang selanjutnya yang ke-9, berbuat zina. Sudah jelas berbuat zina atau melakukan zina merupakan dosa besar dan terancam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman-Nya, dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. 10 dosa besar yang terakhir yang ke-10 yaitu lari dari medan perang.
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang maju untuk berperang, janganlah kamu membelakangi mereka dalam pelarian. Dan barang siapa yang membelakangi mereka pada hari seperti itu, sesungguhnya dia telah kembali dengan kemarahan dari Allah, dan tempat berlindungnya adalah neraka, dan celakalah tempat yang dituju. Quran Surat Al-Anfal ayat 15-16. Dalam kutipan ayat tersebut menerangkan lari dari medan perang merupakan dosa besar dan terancam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat serta bisa menambah wawasan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.